ويسلم ويبارك عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صل على محمد أشرف بدر في الكون أشراق يا أكرم داع يدعو إلى الحق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق أحلى الورى انتقا وأصداق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق يا ربي صل على واجمع من الشمل ما تفرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق يا وافتح من الخير كل مغلاق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق اللهم صل وسلم وبارك
رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى Alhamdulillahi Rabbil Alamin hamdan yuafi ni'amahu panada'uka bi ni'matikal karim panahmaduka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antas somad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad antal ahad antal ahad antal ahad. Salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, natawassalu bi asma'ikal karim wa ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin bi ismi sayyidina Muhammad wa karamati sayyidina Muhammad wa nuri sayyidina Muhammad faqbil hajatan lana hajatan fid dunya wa hajatan lil akhirah wa hajatan liman hadir fi hajal majlis fataqabbal du'aana wa du'aahum ya rabbal alamin. Allahumma arham li ummati sayyidina Muhammad khususan li jami'il muslimin fi biladi Indonesia. Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad. Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma azbur ummata sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad bihaqi sayyidina Muhammad. Allahumma ja'al biladina Indonesia aminan aminan min kullil bala'id dunya ya Allah wa bala'il ardi wa bala'im minas sama wa ma yaliju bil laili wan nahar. Allahumma ja'al aminan di biladina Banjarmasin wa Kalimantan Selatan ya Allah min kullil musibah wal baliyah wal fitnah wa min syarril bahri wa min syarrin nahari wa min syarri ma yaliju fil laili wan nahar wa min kurujil ardi wa min kuruji minas samai ya rabbal alamin. Fataqabbal minna innaka antal wahhab. Allahumma rzuq alahu fihim rizqan kasiran wa wasyi'an. Allahumma rzuq ya Allah liman kana ya Allah fi biladi Banjarmasin ya rabbal alamin.
Allahumma rzuq lana ya Allah bihaqi sayyidina Muhammad rizqan kasiran wa rizqan wasi'an min kulli jihatin min jami' gaibika bi ghairi minnati makhluqatin bi mahdi fadlika wa karamika ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizqi fis sama fa'anjilhu lana wa in kana fil ardi fa'akrishu lana wa in kana qalilan fakasirhu lana wa in kana haraman fatahhirhu lana wa in kana ba'idan faqaribhu lana wa in kana qariban fahasilhu lana wa in kana hasilan fanikmatan lana nikmatan fiha lil fuqara wal masyakin walil muslimin bisadaqatin alaihim ya rabbal alamin. Fataqabbal du'aana panad'u ilaika ya Allah rizqan fiha la sa'alana ilal makhluk. Fataqabbal du'aana innaka antal wahhab. Ya Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighara pawasi lana pidarina wa wasi limajlisina ila tariqatil jannati kan naim wa taqabbalana innaka antal wahhab. Allahumma astur lana binuri sayyidina Muhammad. Allahumma ausir ruhana ila ruhi sayyidina Muhammad. Allahumma ausil ampusina ila ruhi sayyidina Muhammad. Ayyid ampusana biruhi sayyidina Muhammad. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Ij'al lana ya Allah fi aunikal karim fi kulli halina wa syakir lana ya Allah kullal makhluk warrihi wa kulli syai'im minal ardi was sama bihaqqi sayyidina Muhammad. Rabbana ya Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Wa sallallahu ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu sallallahu alaihi wasallam wa ahli juriyati ajma'in wa qussan li Syekh Abdul Qadir Jailani Syaikhul lahumul Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil qudusis salam. Bismillahil azizil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa inna insyaallah nadrasu li kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani Fathur Rabbani wa nafa'na bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melalui saluran Syekh Abdul Qadir Jailani kebahagiaan bagi kita peroleh di dunia ini, di alam barzah dan akhirat kelak amin ya rabbal alamin. Lihormati Habib Alwi Ibnu Ali Al Hasan Al Habsi di sebelah kiri saya. Lihormati Habib Akil As-Segap. Habib Jersidin, jangan ada Habib palsu. Allah yang asli. Oleh hormati Habib Hasan Al-Kaf. Salam Bib. Habib Agil salam jolah. Nah, lawas kada ketemu Habib Agil. Habib Abdurrahman As-Segap, beliau Habib Hasan dan Habib Abdurrahman ini pengurus daripada Rabitah Alawiyah Banjarmasin.
Jadi informasi tentang para habaib, apakah habib itu asli atau palsu, itu salah satunya mereka bisa ditanyakan. Jadi mereka ini pengurus, meskipun bukan pengurusnya lah, bukan pengurusnya. Lain kalau pimpin pengurusnya kada juga lah, masih ada lagi lah, masih ada pengurusnya. Nang kurus lebih kurus lagi pada pian. Tahu nangkap itu. Habib Yahya Al Idrus dan panjang umur Habib Kadir Tiang Aras, Habib Kadir Al Habsi. Alhamdulillah anak nda daripada Habib Alwi. Bujuran anak pin gak Beb? Bujuran asli justru asli, anak lain anak tiri, lain anak asli. Oleh hormati Guru Jainal Arifin Dan panjang umur. Guru Mas Kuni, Guru Mulyadi, Guru Tarmiji, Guru Aryansah, dan Habib, ada masih lagi Habib Usman Alkap, nah yang tersembunyi. Nah alhamdulillah master nih, Habibnya master. Kemudian Guru Amin, alhamdulillah rabbil alamin. Salam semuanya para guru dan para habaib sekalian. Mudah-mudahan mereka itu panjang umur semuanya. Allahumma tawil umurahum wasahi jasadahum wasabit imanahum wa ahsin ilal khair qaribhum waj'al lahum min awliyaillahi sholihin. Amin ya rabbal alamin. Yang hadir dan panjang umur. Mudah-mudahan yang hadir juga panjang umur, berkah semuaan. Jadi wali semuanya yang hadirnya, amin ya rabbal alamin. Man, nyari mana kojaknya bila jadi wali. Amin. Tapi itulah harapan kita, permata keagamaan itu adalah aulia Allah Subhanahu wa taala. Faqala al-mu'allif rahimahullah, berkata Syekh Abdul Qadir Jailani, la ta'arudil haqqa aja wajalla fi nafsika wala fi ahlika wala fi malika wa ahli jamanika. Wahai gulam, ya gulam, wahai anak-anakku, kata beliau, janganlah engkau menentang Allah Azza wa Jalla. Mungkinkah orang menentang Allah Subhanahu? Mungkin, sangat mungkin. Dulu saya kisahkan ada orang kecewa setelah dia berdoa kebunnya menjadi subur. Ternyata setelah dia berdoa kebunnya supaya subur, ternyata malah tahun itu kebunnya hancur. Lalu dia melemparkan kunci gudang gandumnya ke atas langit, seolah-olah tidak percaya dengan Allah. Itu orang yang menentang Allah. Orang yang murtad dari agama Islam juga berarti orang yang menentang Allah. Nauzubillah min dzalik, kita seperti itu. Dalam hari-hari kita menentang dengan Allah kadang-kadang, tapi kita tidak menyadari. Nah inilah masalahnya, problematikanya. Jadi begini, kita beramal kebaikan sudah bagus, kita ibadah sholat bagus, kita mengaji Al-Quran, sholat sunat dan sebagainya, tapi tanpa sadar kita mengeluh kepada Allah. Nah, padahal harapan kita amal-amal kebaikan itu diterima oleh Allah, lalu kita mengeluhkan Allah. Kenapa Allah ini tidak sayang kepadaku? Kenapa Allah ini jadi memberi musibah kepadaku? Membuat pertanyaan terus kepada Allah yang tidak ada merupakan jawaban kebaikan padanya, kecuali hanya mengeluh demi mengeluh. Maka itu termasuk ta'arud ilallah, kepada Allah. Itu termasuk pertentangan, menentang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bagaimana kita selaras dengan Allah Subhanahu wa ta'ala? Intinya kan begitu, tidak menentang berarti kita selaras dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa fi nafsika, pada dirimu itu sendiri banyak pertentangan. Allah memberikan manusia itu sifat-sifat pada diri manusia itu. Satu, sifat uluhiyah. Jadi dalam diri kita ini, sebentar. Ada orang bertanya, siapa sih diri kita sendiri itu? Nah, ada istilah hadis, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Tuhan. Sebenarnya hampir semua kajian tasawuf itu bagian daripada mengenal diri dan mengenal Allah. Siapa yang mengenal dirinya pasti mengenal Allah.
bagian yang ini tadi, mengenal diri. Diri kita itu, siapa diri kita? Diri kita itu disebut dengan nafsan. Nafsan. Di mana tahunya? Di dalam Al-Quran, dalam hadis banyak. Ya ayatuhan nafsul mutmainah. Ya kan? Wahai diri mutmainah yang tenang. Di Al-Quran dikumpulkan, ternyata nafsan itu sampai 7 keadaan. Artinya sifat diri manusia. Yang dulu-dulu pernah kita bahas, ada nafsan ada nafsan amaratum bisu. Kemudian naik peringkat, nafsannya jadi lawamah. Naik lagi peringkat jadi nafsan malhamah. Yang keempat mutmainah nafsannya. Nah ini bagus dah. Kemudian yang kelima rodiyah, ridho kepada Allah. Yang 5, 6 mardiyah, diridhoi Allah. Diridhoi Allah dan Rasulnya sudah. 7 kamilah. Yang kamilah ini Nabi Muhammad SAW. Kita mardiyahnya sudah luar biasa sudah. Itu namanya nafsan. Selain nafsan ada lagi ruh kita. Nafsan itu dari mana? Nafsan itu terlahir, tercitra atau tertampil karena ada ruh kita. Nah, itu penting diketahui itu. Oh, berarti nafsan. Nanti yang diajab di akhirat itu, yang kena ajab, itu nafsan kita, diri kita. Yang mendapatkan nikmat surga itu nafsan kita. Sedangkan ruh itu rahasia Allah. Kulir ruh min amri Rabbi. Ruh itu, katakan saja ruh itu urusan Tuhan. Nah, di dalam nafsan itu, nafsan itu berarti apa namanya? Diri kita. Diri kita itu ada 4 sifat diberikan Allah. 1 sifat uluhiyah, 2 sifat malaikat, 3 sifat syaitan. Berapa sudah? 3 dah. 4 sifat hewan. Nah, dalam diri kita ini, dalam nafsan kita tuh ada 4 sifat nih. Lalu ada agama, ada ajaran Allah, supaya sifat-sifat 4 sifat ini terkendali. Sifat uluhiyah, sombong. Sifat uluhiyah, sombong. Allah itu kan maha sombong. Kita ini ada juga sifat sombong. Allah sifat sombong. Diri kita manusia ada juga sifat sombong. Karena itu dia tidak boleh tampil dalam diri kita. Makanya ulama mengajarkan tentang fana. Fana itu supaya hilang, nol sifat aku diri kita. Ananiyah, merasa aku. Itu sifat uluhiyah. Ada lagi sifat nafsan kita itu sifat malaikat. 2 sifat malaikat. Sifat malaikat tuh kayak bagaimana contohnya? Sifat malaikat tuh contohnya taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Itu sifat malaikat pada diri kita. Yang ketiga sifat siapa? Syaitan. Syaitan itu seperti hasad, iri dengki, tidak mau bergaul dengan orang, menyalahkan orang, mengkafirkan orang, membid'ahkan orang. Pokoknya orang salah di matanya, dia aja yang paling benar. Soalaman mulai dulu sampai ini salah semuanya, orangnya aja yang benar. Itulah perkataan setan, ana khairun minhu. Maksudnya ana khairun min Adam, aku lebih baik daripada Adam. Itu setannya, sifat setannya. Hasad timbul jadinya. Hasad tuh benci dengan orang. Hasad tuh iri dengan orang. Berapa dah? 3. 4 sifat hewannya. Pikirannya makan terus. Pikirannya anak bebini terus. Bila anak bebini banyak, anak bebini terus tuh hati-hati tuh hewan tuh. Atau anak makan, hendak nyaman terus. Coba lihat kucing. Begawi kada, duduk-duduk aja gawiannya. Nyala, ya teh. Nah, hewan kada tuh. Yalah.
Sapi. Waalaikumsalam. Habib Talib. Wah, ini dari Hadramaut kah dari Jakarta kalian? Talib. Habib. Belok. Habib Faisal, alhamdulillah. Faisal. Sayang, mudahan sehat terus biar Habib Faisal. Allah. Habib Abdullah. Habib Abdullah, dan sehat terus biar sehat, alhamdulillah. Rahman. Allah. Nah, jadi pada Allah dan panjang umur, banyak rezeki. Amin. Sampai mana tuh itu dah? Ulun sambil neruskan dulu lah. Oke. Dihormati rombongan Habib Faisal dan Habib Talib. Yang saya hormati Habib Faisal. Salam Habib Faisal lah. Habib Talib dari Hadramaut, beliau dari Nik kamera nanti diarahkan kepada beliau dari Hadramaut. Dari Tarim kah kemarin? Tarim Sidin. Salam Habib lah. Mudahan pian sehat. Habib Abdullah. Salam Habib Abdullah. Mudahan beserta rombongan sehat semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sifat yang kepada kita 4 sifat hewaniah. Ya kelak, makan, pinginnya makan ya, pinginnya lezat ya. Bebini, anak bebini, terus bawa 10 anak bebini ya. 10 ikong dah, 10 orang dah punya istri, mau kawin lagi. Yalah, sifat-sifat nafsu itu adalah hewaniah. Nah, dalam diri kita itu ada. Bagaimana si 4 sifat tadi kita tundukkan, kita kalahkan, kita nolkan kilometer. Maka bila 0 kilometer wasil orang itu bisa sampai kepada Allah. Sampailah dia di titik mutmainnah. Jadi dari amaratum bisu itu pekerjaannya tadi tuh sifat hewaniahnya banyak, marah dengan orang. Coba kucing tuh, siapa aja kucing datang marah aja nyala. Nah, itu sifat paling rendah. Bila ada sifat itu pada diri kita, cepat hilangkan. Itu sifat paling rendah tuh. Yang kedua setelah amaratum bisu adalah lawamah. Lawamah ini sudah ada ingin kebaikan, tapi masih tidak bisa lagi. Terulang lagi keburukan, marah lagi, bolak-balik situ terus. Malhamah naik tingkat kita. Malhamah itu sudah baik, sudah, cuma nanti ada lagi masih bolong-bolong lah. Belang kambingan. Celana bolong masih. Mutmainah sudah, dawam sudah, bagus sudah. Nah, itu mukmin sujud. Nah, bila mutmainah ini nyata sudah masuk surga, insya Allah pasti masuk. Naik lagi dari mutmainah kepada diri yang rodiyah, ridho kepada Allah. Makanya pelajaran Fathur Rabbani situ sekitar itu rodiyah sampai mardiyah. Mardiyah itu sudah Allah dan Rasulnya ridho. Makanya contoh-contoh itu aplikasi. Bila kita posisi begitu, sudah mengenali diri itu, kita mudah melihat diri kita, hari-hari kita. Oh, aku ini berarti tingkatkan dulu begini masih. Misalnya masih pemarah, sedikit-sedikit marah dengan orang, sedikit-sedikit tidak suka dengan orang, berarti amaratum bisu, masih sifat paling rendah daripada diri. Paham ya lagi, masuk surga, masuk neraka kah? Nah, paham aja lagi. Jangan engkau jadikan dirimu, nafsanmu itu menentang Allah. Karena kalau sudah menentang Allah, kamu tidak bisa apa-apa lagi sudah. Rugi kamu, ma'isyatan donka, hidupmu akan jadi sempit sekali. Ada kalau orang sedikit istri salah marah. Ada juga istri sedikit-sedikit laki salah marah lagi. Nah, aneh-aneh aja. Kita teruskan. Wala fi ahlika, jangan engkau juga menjadi bertentangan dengan keluargamu. Nah, ini saya mengajarkan jangan kamu bertentangan dengan keluarga. Yang namanya keluarga banyak kekurangan. Kita punya keluarga, kita punya istri, punya anak, punya orang tua kadang-kadang ya kan di rumah. Bisa konflik dengan kita. Bisakah tidak ada pertentangan dengan mereka? Kata saya,
kalau engkau ingin hatimu hidup kepada Allah. Jadi pada saat kita terjadi perbedaan pendapat dengan mereka, kita tahan hati kita, kita kembalikan yang benar itu hanyalah Allah. Hu hak, hu hak, hu hak. Nah ini zikirnya, bila sudah hu hak ini membekas pada diri, tidak bisa lagi mau lagi marah kepada anak istri. Salah seorang guru saya ketika meninggal dunia, saya mendapatkan dari istri beliau berkata, kata beliau, Bipai, tahulah ikam nakjar. Kenapa, Bu? Beliau ini seumur hidupnya tidak pernah marah. Seumur hidupnya tidak pernah. Sejak saya kawin bersama beliau, tanyakan aja kepada semua anak-anaknya, tidak ada seorang jua pun di antara mereka pernah dimarahi oleh orang. Pekerjaan beliau itu hanya senyum saja. Nah, subhanallah. Ayo. Lalu ada, setelah itu saya menceritakan dengan beberapa orang, oh cocok aja karena beliau guru tasawuf katanya. Bukan masalah guru tasawuf atau tidak ya kan, tapi itulah watak yang sangat baik yang perlu kita tiru. Subhanallah. Tapi Rasulullah pernah marah. Sebagai Rasulullah itu untuk menggambarkan teguran lalu Allah kepada beliau supaya kita tahu bahwa sifat-sifat marah itu tidak bagus, tidak berkenan. Hanya pendapat saja sebenarnya beliau marah, sebenarnya beliau tidak marah. Pernah beliau yang terjadi, pernah cemburu beliau kepada Sayyidatina Aisyah, ya kan? Sayyidah Aisyah ketika itu diisukan berbuat serong, lalu beliau cemburu Bipah karena termakan isu. Agak marah beliau kan, bukan marah-marah seperti itu, daya cemburu lah. Orang cemburu itu kan ada emosi ya. Lalu firman Tuhan turun mengingatkan Nabi bahwa itu hanyalah isu, itu tidak benar. Isu itu adalah tidak benar. Nah, itu aja. Makanya Rasulullah itu kalau beliau suatu saat beliau dalam Raqul Maktum disebutkan, ketika beliau habis perang biasanya bawa ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Itu beliau mengatur 1/5 untuk Allah, 1/5 untuk Rasulullah, sisanya untuk pasukan. Nah, semua sisa untuk beliau itu beliau berikan lagi kepada orang-orang, pada janda-janda, duda ada Bipeh, lain duda Bipeh janda aja, janda dikasih apa. Kalau kita ini memberikan cuma janda, cuma ada kepentingannya guru lah. Pulang dari rumah beliau dimarahi oleh istri-istrinya. Apa semacam, mana ya Rasulullah bagian kita? Habis ya Rasulullah, tidak ada lagi ya Rasulullah. Akhirnya istrinya kusuk-kusuk, nyinggung Rasulullah. Daripada Rasulullah marah, Rasulullah menyendiri beliau. Nah, itu sifat Rasulullah. Bon, ya cemburu. Cuma Rasulullah menahan diri supaya apa? Beliau menghindar itu supaya orang-orang atau istri-istri beliau tidak berbuat salah. Kan marah-marah atau bahasa kita sekarang ini mengeluh-mengeluh, daripada mereka mengeluh di hadapan Rasulullah, lebih baik Rasul menghindar supaya hilanglah keluhan mereka. Secepatnya lah mereka kembali kepada Allah. Nah, hilangkan pertentangan dengan keluarga. Bagaimana caranya? Meskipun itu perkara yang mungkin sangat sulit kita terima. Apa aja? Nahani, biplah. Nah, kayak apa biplah supaya dengan keluarga tetap akur, rukun. Wala fi malika, jangan bertentangan juga dengan hartamu. Nah, kayak apa tuh? Jangan bertentangan dengan harta. Oh, bisa? Bisa. Mau beli rumah, uang kita sedikit aja bertentangan dengan harta kita, enggak bertentangan. Tenang-tenang aja sudah, ya terima keadaan itu kayak itu. Nah, berapa rezeki diterima oleh Allah hari ini, hari besok, hari akan datang, terima apa adanya. Yang kemarin namanya adalah qanaah namanya. Iya, qanaah itu adalah berbahagia saja dengan apa, bagian apa yang sudah diberikan Allah kepada diri.
Kita kan sering konflik dengan uang nih, apalagi waktu membuka dompet, wah dikitnya dompet jakaring, dompet jar lah. Nah, ya kah? Melihat rekening, aduh, makin halus rekening, makin kecil angka rekening, konflik dengan harta. Sudah, jangan dipikirkan itu, jangan tahu. Jadi pusing seharian semalaman itu aja dimasalahkan. Wa ahli jamanika, dan penduduk negeri di sekitar kamu. Nah, kayak apa kita tidak konflik dengan orang? Usahakan tidak konflik, tidak bertentangan, apa berkelahilah. Masya Allah. Matas tahyi ta'muruhu ayyughayra wa yabdalu anta ahkamu minhu wa a'lamu minhu wa arhamu minhu. Apakah engkau tidak malu? Ta'muruhu, engkau menyuruh orang lain, ayyughayra wa yubaddila anta ahkamu minhu. Engkau menyuruh orang untuk berbuat baik, sedangkan engkau malah konflik dengan orang lain. Contohnya, kita menyuruh kepada anak kita atau kepada istri kita, tapi kita marahi, tapi kita konflik dengannya. Bagaimana bisa diterima konflik itu? Iyalah, bagaimana bisa diterima nasihat kita? Maka seharusnya engkau merasa malu, kata beliau. Anta ahkumu minhu, engkau menghukum mereka, menyalahkan mereka. Tidak usah. Manusia itu pasti salah, diri kita pun pasti salah. Maka katakan saja qulil haq, yang hanya benar itu katakan saja al haqqu mir rabbika. Katakanlah yang benar itu hanyalah Allah. Berdakwah, maaf dia berdakwah harus orang jadi pintar, harus orang mengerti, tidak bisa juga, karena yang memberi hidayah adalah Allah. Haram, bid'ah, dosa, ngalih-ngalih itu tuh, susah itu kan. Jadi hidup ini bagaimana? Maksud saya adalah jiwa kamu arahkan, diri kamu, nafsan diri kamu itu kamu arahkan pada sikap menerima segala hal alam semesta ini tidak lain adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Oh, apakah tidak berusaha lagi? Berusaha, semampu berusaha, tapi itulah yang bisa dilakukan. Saya ceramah hari ini sebagainya, belum tentu pian ingat semuanya. Paling satu hal aja yang pian ingat pulang ke rumah tadi itu, kisah Palu ya yang diingat. Ya Allah. Nah, tidak bisa dipaksakan, tidak bisa. Pian dapat duduk syukur di sini, sedikit-sedikit tahu merenung tentang kebesaran Allah, syukur. Karena Rasulullah mengatakan tafakkaru sa'atin, tafakur sesaat khairun, lebih baik min sab'ina sanah, daripada 70 tahun lamanya beribadah. Adakah sini yang tahajud 70 tahun sudah? Nah, ayo tafakur sesaat aja. Nah, subhanallah. Kita sampai pada titik demikian. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan dapat dimaknai. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayyuhan nabi Allah wal kawkabu dzurri Allah ya